bahwa IBL ada apa nih dengan tim besar aja harus merger. Bagaimana dengan tim kecil? Karena faktor menurut gue dari awal gue bilang masalah home and away. Ini tuh udah berat. Gini, gue setuju home and away. Gue juga nonton waktu Paul juga bilang setuju banget sama home and away. Iya, tapi efeknya lu harus tahu yang bertahan ya paling hanya 2 tim atau 3 tim. Iya. Wah, hari ini tamunya spesial ya kan. Kalau Iril tuh adalah Alex Caruso-nya podcast ini gitu. Karena dia six man. Nah ini tuh gak six man tapi lebih ke official staff ya tamunya. Sebenarnya yang six man ya gua. Karena gua benar-benar pemain cadangan sama Ujo. Iya bener. Ya tapi kalau di podcast ini pemain cadangannya adalah Iril. Oh iya, gua six lebih cadangan lagi. Lu bayangin gua pemain cadangan dari pemain cadangan. Oh iya bener. Berarti kalau Iril mungkin Pritchard kan. Ini Pritchard nih. Kalau lu siapa berarti kalau lu mau dianggap pemain cadangan? Brony James lah. Harden. Brony tapi di NBA-nya ya, bukan di Summer League. Kalau di Summer League bukan di G League ya. Bukan di G League. Enggak, berarti Ogi yang kayak two way contract dia. Oh iya. Two way contract. Oh berarti yang itu yang guru yang dulu masuk Lakers siapa nomor 20 guru. Oh guru iya. matematika. Yang udah bertahun-tahun di G League tuh ya. Iya. Gacor tiba-tiba masuk 20 poin atau berapa. Hari ini ada Mas Ogi. Gila, Mas Ogi luar biasa ya. Akhirnya datang juga Mas Ogi Fantinus. Terima kasih udah beberapa kali juga sebenarnya undang, tapi ya biasa kan, lu tahu dong. Iya kan lu nggak ada kesibukan. Syuting hari ini aja ngikutin jadwal gua. Oh iya bener, karena tadi lu pulang dari Malaysia kan. Kalau lu dari mana, Ril? Amerika? Dari apartemen. Gue tempat healing lah pokoknya. Tempat healing sambil bawa piala kan. Berat. Gila, oke sih. Gila, masih dibahas. Dari Oklahoma kayaknya dia mah. Dari Oklahoma. Kalau lu kan dari Malaysia, makanya ngikutin jadwal lu kan. Biasa sama Paul. Rico juga baru pulang dari Jepang kan. Udah pulang belum sih dia? Udah, kemarin. Okay. Dia kan baru menang tuh Long Street Bowler ya. Lu kalau manggil dia Mas ya? Iya. Lu harus manggil gue Mas lo, Mal. Nah itu dia masalah. Gua tuh umuran lo, Mal. Lu berapa sekarang? 83. Iya, gue beda 4 tahun dong, gue 79. Enggak, kalau dia tetap tuan dia lah. Iya. Apa kenapa Mas Ogi? Kalau Ujo tuh, itu Ujonya sama gue beda 10 tahun. Oh, dia berarti bukan. Lu manggil lu, lu kalau ngundang Ujo. Beliau. Iya maksudnya udah tinggi. Ya benar Abah. Sepuh. Halo Puh, Abah ya Abah Ujo. Iya Abah Ujo. Kayak di radio kan Uni siapa? Uni Ivi sama Abah Ujo. Betul. Oh iya. Nah kalau gue emang harus Mas Ogi bener. Iya. Dulu panggil gue Mas. Karena zaman gue berangkat sama NBA, zaman gue berangkat sama Mas Ogi, dari awal gue Jovi Andovi manggilnya Mas Ogi. Kita 2018 ke Shanghai ya. Gua Kemal Andovi Jovi. Pulangnya baru gue masuk penjara ya. Iya. Iya bener, timelinenya gitu. 2018. Cuma kan waktu itu malamnya kan lu nggak ikut party. 2018 pulang. 2019 tuh gue lihat loh kok NBA udah mulai. Karena gue keluar dari penjara 2019. Udah mulai nih NBA gitu. Iya, gue sama Jovi Andovi baru berangkat ke Shanghai udah masuk penjara nih. Gitu. Tapi waktu di Shanghai kan lu malamnya nggak ikut party kan? Nggak, gue kan sama orang tua kan udah ngantuk duluan. Iya, nah gue ikut party malamnya itu ada Ben Simmons, gue mau Ben Simmons itu. Iya. Partinya, kalau lo ikut party sama Ben Simmons. Dan yang cuman foto sama Luka tuh cuman siapa ya? Gue. Lu doang, kan yang lain gak sempet. Ya. Iya. Gua ada fotonya cuma sama JJ ada fotonya ada, nanti gue kasih lihat sama lu. Gue cuma nama JJ Redick. Iya bener JJ Redick. Dirk Nowitzki lu dapat nggak? Dirk Nowitzki gue dapet, gue nggak dapat. Oh gue dapat. Terus kan kita emang interview Sam Perkins. Iya. Terus gue tuh seneng karena sesama Buckeyes Ohio State. Gue ketemu sama Jim Jackson. Iya kan? Iya Jim Jackson. Gitu. Kita ketemu Marcus Camby juga, ingat nggak? Marcus Camby di Kembe Mutombo almarhum. Terus abis itu gue Dr. J, gue kan interview Julius Erving gue. Iya betul. Gue whisky. Gila. Tapi Luka bener ya? Ada fotonya gue, tapi Luka Garza kan? Bukan dong. Luka Doncic. Luka Doncic. Luka. Iya bener. Lucu, terus kalau ada Mas Ogi lucu, Nah tapi Luka Doncic waktu itu masih rookie ya Mas Ogi kita ya.
Iya, dan rookie waktu itu pas kita nonton kan lawan Sixers tuh, dia defense-nya udah jago banget. Ingat gak yang kita di samping, gila Luka Doncic serius banget cuma preseason gini defense-nya jaga Ben Simmons serius banget. Tapi dipikir-pikir lagi waktu itu ya, kita ngomong Ben Simmons tuh akan menjadi pemain yang wah segala macam ya. Tapi dia salah satu menurut gua yang tidak terlalu ramah sama kita-kita. Bener. Betul ya, setuju ya? Iya bener ya. Makanya pada saat sekarang karirnya kayak gitu, seneng. Gue cuma mau bilang mampus. Enggak, tapi dia emang sombong real. Iya. Maksudnya di antara pemain yang lain nih. Maksudnya kalau kayak Luka Doncic aja kita ajak foto dia mau. Iya. Even gue ketemu next tahun depannya di NBA All Star kan dia lebih terkenal lagi. Masih mau foto rame-rame nama influencer gitu mau. Ben Simmons boro-boro. Itu gayanya sengak banget men. Ya kita enaknya dia kan gak akan nonton ini. Dia juga gak ngerti. Berarti karma lah ya. Karma. Tapi Mas Ogi, Joel Embiid juga sombong. Iya, gue ketemu di H&M Shanghai. Makanya aneh detail banget. Gue ketemu sombong banget emang. Makanya yang sombong lu lihat. Iya, Joel Embiid dan Simmons ya. Ini juga karirnya kita nggak tahu nih. Iya, SJ kan baik sama kita semua waktu di Jakarta kan. Karirnya bagus kan. Bagus, lu Dort segala macamnya kan. Kan lu foto ya Mas Ogi ya? Iya, barengan gue. Sama Iril. Iya. Tapi memang kalau ngelihat waktu kita di Shanghai waktu itu memang pemain-pemainnya karena pemain muda rata-rata ya, memang kita bisa bedain mana yang sombong mana yang enggak. Waktu gue berangkat tahun sebelumnya lu nggak ikut kan Mas Ogi ya tahun sebelumnya? Enggak, gue baru 2018 aja. Itu Golden State sama gue lupa lagi siapa satunya. Oh, sama Minnesota Timberwolves. Golden State Andrew Wiggins masih di Timberwolves waktu itu. Itu Steph aja baik banget sama kita. Maksudnya Steph Curry itu yang nyamperin kita, tanda tangan diladenin. Dia kalau kita kan nunggu di hotelnya dia, keluar dia beneran keluar nyamperin kita gitu. Draymond Green baik. Kelihatan emang orang baik mah ya. Karirnya juga bagus ya. Baik. Iya, tapi SM baik nggak SM Mas Ogi? SM baik nggak SM? SMA. Gue bridgingnya gitu. Nah, tapi ini sebelum bahas NBA karena kan mumpung ada Irik, gue akan bahas OKC sama Cooper Flag lah. Tapi lu kan abis diserang nih soal tinggi badan. Sama fans fanatiknya SM lah. Karena dianggapnya gue menyerangnya sebenarnya cuma ke SM. Padahal sebenarnya gue jelaskan di beberapa video gue di podcast gue bilang sebenarnya ini tujuannya adalah supaya IBL punya aturannya jelas, bukan hanya untuk 1 tim, 2 tim, atau 3 tim gitu loh. Dan ternyata emang terbukti kan sampai ada yang ngomong bahwa di tahun sekarang ini pemain asing yang datang ke Indonesia untuk pengukuran segala macam itu ngukur sendiri, dilaporin ke IBL. What do you think? Kalau ngukur sendiri? Iya, bisa aja ini ya diatur-atur ya. Ada kemungkinan itu. Jadi supaya tidak ada kemungkinan itu, alangkah baiknya lebih detail aturannya, prosedurnya, gitu loh. Kalau menurut gua kan kayak gitu. Emang ngaruhnya ke apa sih kalau tinggi badan ini? Basket kalau buat gua basket is all about size. Oke. Efek lah. Iya. Gitu tapi loh. udah diklarifikasi sih Mal. Iya, udah diklarifikasi. Ada kan sama SM kan bikinnya dia. Ada videonya kan nih dia nih. Iya. Oke. Tapi tidaknya udah bener, udah diklarifikasi lah ya sama pihak SM. Iya, cuman kalau buat gue bukan masalah itunya, lebih kayak gini. Kalau sampai di beberapa website bisa berbeda-beda, bukan cuma satu orang itu ya, siapapun pemain-pemain termasuk katanya ada pemain Prawira, pemain Tangerang Hawks, pemain apapun. Ya buat gue ada sesuatu yang harus dibenahi sama aturan IBL-nya. Kalau emang ada beberapa ya berarti seperti apa, dan gue jelasin kalau di video gue jelasin bahwa pengukuran tinggi badan lu harus tahu berdiri dan tiduran. Oh iya, dari yang tidur kan ke yang bawah ya. Ada tiduran, ada berdiri. Oke. Itu biasanya ada perbedaan. Nah, kalau yang diambil yang mana itu sebenarnya tinggal aturannya dari IBL, harus lebih detail. Iya, lu sempat ada masalah juga Ril soal tinggi badan, nggak ada ya? Enggak. Karena kan lu santai-santai aja ya. Kalau buat jago mah ya. Buat kita yang pendek sih nggak ada masalah. Iya. Apalagi kalau jago, ya kan? Cuma gue tahu ada aturannya memang. Oh ya, untuk masuk IBL. Batas tingginya itu ada. Ya, PNS aja ada aturan batas tinggi. Kalau di Indonesia ada loh. Bukan batas tinggi minimal. Batas tinggi maksimal. Maksimal berapa sih berarti? Maksimalnya kalau pemain asing 1 boleh di atas 2 meter. Atau misalnya kalau ada pemain yang 3 meter, 4 meter boleh tuh. Itu mah Yao Ming juga sungkem itu mah ya. Godzilla. Iya, lebih ke atau yang lain adalah maksimal 2 meter.
Oh gitu. Jadi maksimalnya yang dipermasalahkan ya. Iya. Ya. Ya kalau yang soal yang biru si biru itu kenapa lu Mas Ogi? Merger biru si biru. Ini lagi rame, ini sih baru hari ini gue posting sebenarnya gue bikin video itu pas Ujo masih ada, berarti minggu lalu. Oke, kenapa sih itu? Ya katanya akan ada merger tim besar dengan tim besar yang gua bergabung gitu ya. Gue sih gini, ini gosip yang udah rame di kalangan basket Indonesia. Oke. Di antara pemain, di antara owner, di antara media basket. Jadi buat gue ya alangkah baiknya emang kita ramekan mau seperti apa, karena ini efeknya akan baik dan tidak baik. Lebih banyak ke tidak baiknya bahwa IBL ada apa nih dengan tim besar aja harus merger. Bagaimana dengan tim kecil? Karena faktor menurut gue dari awal gue bilang masalah home and away. Ini tuh udah berat. Gini, gue setuju home and away. Gue juga nonton waktu Paul juga bilang setuju banget sama home and away. Iya, tapi efeknya lu harus tahu yang bertahan ya paling hanya 2 tim atau 3 tim. Iya. Gini, kita sih sebagai penikmat kita hanya bisa lihat luarnya. Apalagi bukan yang sedalam gua tuh masuk ke basket Indonesia udah kedalaman. Kalau yang di luar ngelihatnya wah indah banget ya basket kita lagi naik kayak gini. Tidak seindah itu kalau menurut gue. Iya. Tidak seindah itu. Gue tuh kan hampir setiap minggu ketemu sama Mas But ya, Ali Budimansyah kan. Karena anaknya dia satu tim sama anak gue kan. Yang lu basket satu klub basket sama anak gue. Jadi gue tiap minggu selalu ngobrol-ngobrol. Dia itu kan adalah game directornya Borneo Hornbills kan. Jadi yang semua yang ngurusin. Masih gak sih sekarang? Semua yang ngurusin. Tidak terlalu sibuk ya dia. Iya. Dia tuh yang ngurusin semua home game-nya tuh semua dia. Mulai dari semua siapin semua konfetinya, even dari sampai konfeti sampai semua perangkatnya. Itu gue disebutin angkanya untuk mempersiapkan satu home game, dari persiapan sampai dengan itu jadi home game gitu ya. Itu tuh mahal sekali, mahal sekali. Jadi dia harus bikin 13 kali kan total. Iya. Mahal sekali. Gue apa yang masa semahal itu gitu. Ternyata mahal sekali gitu. Sampai perintilan-perintilannya tuh mahal gitu. Apalagi kalau bos-bosnya mungkin yang mau tim A cuma ngasih kayak misalnya kayak DBL nih yang ada ada layar gitu. Ini kita mau modif lagi sampai ada kayak laser show-nya kayak gimana kan. Kan bos-bos kan juga pasti gengsi-gengsian kan. Si ini bikin apa, si ini nggak mau kalah. Itu kan budgetnya makin bengkak lagi. Gitu. Jadi sampai kadang-kadang ada pemikiran kayak gini loh. Ada pemikiran yang aduh, mudah-mudahan kita kalah nih. Mudah-mudahan kita nggak lanjut nih biar home game-nya udahan nih. Kayak gitu. Ada loh, karena untuk bikin satu home game tuh costnya gede banget mah. Gila ya. Gede. Iya, dan itu kebijakan home away itu dari kapan ya Mas Ugi ya? Baru kapan ya? Tahun kedua ya? Baru tahun kedua ya? Tahun kedua. Ya gue gini. Apakah support basket Indonesia? Yes. Apakah support IBL? Iya. Tapi harus ada beberapa yang dievaluasi. Contoh? Ya, buat gue dengan yang ada merger biru dengan biru tim besar. Let's say misalkan SM Prawira Bandung gitu. Iya, anggaplah itu gitu ya kan. Itu buat gue tim besar aja sampai harus merger. Ada apa? Itu udah warning sih. Warning. Gue sih dari dulu gue sudah bilang bahwa gue tidak suka dengan terlalu banyak tim. Mendingan timnya sehat atau sekalian bikin ada tim promosi degradasi. Oh, jadi ada turun ke Liga 2-nya gitu. Sekalian deh kalau gue mendingan kayak gitu, kayak bola, betul. Oke. Nah, berarti berapa tim? Maksudnya kalau lu mau yang sehat nih, yang idealnya menurut lu berapa tim aja di IPL? Coba boleh nggak ada yang ingat kalau NBL Australia cuma 10? Nggak tahu gue. Oh iya. 8 gitu. Oh iya, oke. Anggap aja segitulah kan NBL Australia. Misalkan NBL Australia segitu lo, handphone lu di sana Mas Ogi. Iya, coba lu cek deh IBL berapa sih sekarang. Cuman apapun itu ya, cuman buat gue gini. Ya ini jadi gue ngomong di sini pertama kali sih. Iya nggak apa-apa. Ini langsung tayang besok lagi. Kan kita tag ini besok udah tayang. Oke, nggak apa-apa. Cuman buat gue gini. Ini warning yang sangat penting, sangat besar buat IBL. Untuk Perbasi juga. Untuk bisa membantu, mengevaluasi, melihat harus seperti apa gitu loh. Karena pokoknya yang berdarah-darah ini klub. Kalau gue lihat gitu loh, dengan sistem home and away, dengan sistem pemain asing 3, tim aja sudah berusaha mengatur strategi gimana caranya baru bayar asingnya di akhir-akhir yang mahalnya. Kita lihat ada beberapa tim yang melakukan itu. Tapi ada juga yang emang ya udah duitnya udah banyak dari awal pun udah ngambil pemain yang
jago, ada yang kayak gitu. Itu aja sudah sampai diatur sedemikian rupa. Masih boncos juga gitu ya. Dan sorry, kenyataannya masih ada tim-tim. Gue berarti ada beberapa tim ya, sebut tim-tim yang gajinya sekarang masih terlambat dan lain-lain masih ada. Gue pikir musim ini sudah tidak ada. Ternyata masih. Ternyata masih ada. Ada beberapa pemain asing yang kemarin sudah beres tapi masih ada di Indonesia. Ya mungkin lu harus tahu kenapa dia nggak dapat tiket. Enggak, karena masih nunggu duitnya. Oh, yang narkoba itu siapa ya? Oh ya narkoba, BD itu. Oh iya. Ya tapi memang tadi NBL 10 tim ternyata. Kita IBL 12 total. Kalau gua cek dari Google ya, kayak gitu ya. Walaupun mungkin nanti netizen bilangnya itu beda dikit. Iya, tapi harus bikin sesehat mungkin secara sekarang kalau ngomong udah untung tidak ada untung. Iya. Dan emang harus bagaimana caranya. Walaupun sekarang gini, IBL membantu, iya jawabannya. Jadi kalian harus tahu juga bahwa IBL memberikan subsidi lebih banyak dibanding tahun sebelumnya, di mana sekitar 1, sekarang jadi 2, berapa. Oke. Itu subsidi apa Gi? 2, tuh 2, apa? 2%. Iya. Oh 2, Itu buat semua tim, tapi bukan buat satu tim doang. Untuk enggak, masing-masing tim. Tapi kalau nggak salah setiap tim beda-beda deh kalau nggak salah ya. Tapi sorry kalau lu koreksi. Iya. Cuman itu pun masih cukup jauh sama lupa harus secara bersamaan. Iya. IBL membuat aturan 3 asing, ya. Ditambah bisa heritage. Itu juga pasti gajinya di atas. Ya bombastis ya. Ya. Ditambah ada home and away. Jadi itu sih duit keluar berlipat-lipat daripada si 2M-nya masuk ini tapi boncosnya luar biasa ya. Iya. Ya 2M hitungannya mah cuma iyalah. Apalah. Iya. Iya. Itu kayak baik hati. Kagak berasa juga iya. Sudah ada niat baik menurut gua cuman kayaknya harus ada beberapa aturan-aturan lagi yang emang harus di apa ya? Gua udah senang sih tahun lalu sama tahun sekarang nggak terlalu banyak berubah. Gua tuh dulu juga selalu bilang jangan terlalu banyak berubah, iya. Tapi kalau sekarang sudah mulai ada kejadian lagi seperti ini gitu ya. Kalau sampai benar kejadian nih ada merger, terus juga ada tim-tim yang udah susah untuk udah mulai telat gaji dan lain-lain, kayaknya emang udah harus dievaluasi lagi. Iya. Nah ini menarik nih. Gue ke Iril dulu. Iril, misalkan lu jadi Junasnya nih, jadi direktur di rootnya IBL. Kira-kira ini ngawang-ngawang aja ya. Maksudnya anggap aja dengan knowledge kita soal NBA, dengan ownershipnya di NBA gitu, salary cap NBA gitu. Kalau menurut lu pribadi, kalau lu jadi di rootnya IBL, apa yang lu lakukan untuk memperbaiki liga kita Indonesia gitu? Gue rasa gue pasti bilang gini ke semua owner tim ya. Gue bilang season pertama, season kedua, at least sampai season ketiga, lu pasti berdarah-darah. Lu harus punya financial yang kuat paling tidak untuk 5 tahun ke depan lah paling tidak. Karena gue yakin 3 tahun pertama lu kerja bakti, bahkan lu bakar duit. Karena sistem home and away ini kayak tadi gue bilang, cost-nya itu tinggi sekali gitu, apalagi untuk mempersiapkan sewah mungkin gitu. Cuma kalau gue jadi direktur IBL, gue pasti dalam hati gue mikir gini. Setiap tim itu butuh yang namanya income bucket ya. Bucket kayak bucket tuh dalam artian income-nya tuh dapetnya dari mana aja? Dari merchandise kah? Dari local TV rights kah? Dari ticketing kah? Atau dari mana-mana? Dari membership kah? Dari apa segala macam? Itunya sudah cukup belum buat menjadi fondasi tim-tim ini buat bisa bertahan gitu loh. Kalau itunya nggak cukup dan cuma ngarepin dari duit nganggur ownernya untuk dibuangin tiap musim, habis ya. Itu lama-lama pasti ada habisnya gitu loh. Kecuali kalau emang niatnya bakar duit silahkan, tapi tim-tim ini punya income bucket yang bervariatif gitu loh. Member dari sponsorship iya, dari tiketing iya. Lu tiketing lu lihat lapangan penuh cuma berapa tim? Iya benar. Coba. Home-nya berapa tim yang bisa penuh, dan penuh itu nggak semuanya beli kan, kita nggak usah munafik, semuanya belum tentu beli gitu. Ada yang memang area-area yang sudah tidak diminati akhirnya dikasih ke komunitas atau ke sekolah untuk kelihatannya supaya dipenuh, untuk kelihatan penuh lah. Tapi kan itu kan secara income itu zero hitungannya. Jadi ya susah lah, ini tahun-tahun yang memang lagi transisi untuk ke arah yang lebih baik. Memang yang kuat yang bertahan gitu loh, yang nggak kuat pasti berdarah-darah. Pasti kolaps ya. Pasti. Iya, kita penjualan jersey aja
sejauh ini aja misalkan jersey deh, kalau ngomongin SMPJ gue nggak tahu penjualannya bagus atau enggak ya Mas Ogi ya. Tapi maksudnya kita jarang aja orang lihat misalnya Tangerang Hawks, ada Tangerang bener kan? Sampai sekarang masih ada kan? Ada. Yang pakai jersey Tangerang Hawks aja di Tangerangnya aja mungkin nggak banyak gitu kan. Jadi kalau misalkan kita ngomongin soal merchandise, misalkan pemasukan dari merchandise, bener juga sih gimana caranya meng-create dari yang hal-hal kayak gitu aja dulu ya, itu aja cukup menghidupi sebuah klub kan sebenarnya kan, dari merchandise, dari apa segala macam gitu-gitu. Tapi kalau misalkan dari Mas Ogi sendiri, dari jawaban Iril tadi soal dia menjadi di root IBL gitu, lu setuju soal poin-poin itu? Maksudnya dari penjualan merchandise dulu, penjualan tiket dulu diperkuat gitu-gitunya? Iya. Mungkin balik lagi ya, detailnya pasti IBL atau Junas pasti punya data-data ya. Oh ya, untuk penjualan itu semuanya. Tapi alangkah baiknya anggaplah kita tidak tahu nih, tidak tahu banyak gitu. Dapurnya. Tapi menurut gue bener emang harus dipresentasikan dengan baik bahwa gini, lu akan keluar sekitar segini nih, ya harus fair nih, sekitar dengan gaji dan lain-lain harus keluar segini. Buat gue tuh harus ada jelas pemasukannya. Buat si tim kan kayak orang apa ya, mau berbisnis berarti harus ada apanya? Apa? Udah ada RAB. Iya, udah ada itunya lah, udah ada ketahuannya kalau lu berarti dalam sehari lu pemasukannya segini dikali berapa, ya udah ada jelas-jelas. Ya udah ada bisnis plan-nya lah. Ada bisnis plan-nya, betul. Ada bisnis plan-nya. Anggaplah itu menutupi, mungkin ya buat gua 70 terlalu ini, anggap 60 aja. Mungkin owner udah lebih ready. Iya. Ini sih menurut gua nggak nyampe. Iya, kayak 30 70 kali. Ini mah ya 30 dong. Iya gitu. Itu ya ini so taunya kita ya. Iya. Teman-teman, cuman buat gue itu yang bikin berat. Jadi emang ini masih sponsor-sponsor pun adalah sponsor-sponsor yang benar-benar kenal teman di basket ini. Gua ngalamin deh, gua udah bikin one on one gua tahun ke-10 ini. Gua susah dapat sponsor, tidak mudah ada, tapi tidak yang rutin seperti acara-acara lain. Oke. Podcast udah bikin total 5 tahun. Ya tidak mudah di basket ini gitu loh. Gitu. Terus ya emang harus ada teman-teman yang kenal, yang seneng basket juga, orang tuanya seneng basket, anaknya seneng basket. Oh, gue punya perusahaan ini, oke deh gue bantu lu. Sebenarnya perusahaan itu butuh dipromoin nggak? Nggak juga. Cuman karena dia support, dia seneng aja sama basketnya. Iya. Dan itu memang pembahasannya juga gue sempat ngobrol juga sama Junas, dan Rico pernah interview langsung Junas di podcastnya dia kan. Gue tuh bilang waktu bedanya kita sama NBA juga kan, NBA itu udah whole package entertainment lah gitu. Udah jatuhnya tuh kalau soal Amerika bikin Smackdown atau entertainmentnya udah pasti inilah. Nah, kekurangan IBL itu kenapa tidak begitu mencuat ke permukaan gitu? Karena entertainmentnya tuh nggak dibuild segitunya, Mas Ogi. Sementara kita ini netizen itu kadang-kadang jatuh cinta sama entertainmentnya dulu baru masuk ke sini. Even kayak karakter pemain-pemainnya deh gitu. Kita tuh kalau mau basket mau maju, gue bahas kok kemarin episode sebelumnya soal villain NBA deh gitu. Kita butuh dinasti NBA karena itu yang bikin kita cinta banget sama basketnya. Kita pengen lihat Michael Jordan kalah tuh gimana sih gitu. Kita tuh pengen lihat Golden State dihancurkan 3-1 comeback LeBron James, itu kan menyenangkan buat kita gitu. Dan NBA di era Adam Silver sekarang tuh adalah NBA yang championnya berubah-berubah, which is berarti kan kita nggak tahu kita mau benci sama siapa. Gua sama SGA aja nggak benci-benci amat kok. SGA menang ya udah, SGA kalah. Nah, IBL itu oke, dulu punya era dinasti lah, SM Aspak misalkan kayak gitu. Tapi buat yang sekarang kita tuh butuh villainnya tuh siapa gitu. Even kalau nggak usah ngomongin villain ini deh, influencernya aja deh, yang rajin ngobrolin soal IBL, kontroversinya diomongin terus, entertainmentnya. Karena Amerika selalu kayak gitu kan. Amerika itu sekarang LeBron James aja nge-podcast. LeBron sambil nge-wine gitu. Paul George aja nge-podcast sampai cedera. Sampai anjing. Iya. Nge-podcast aja cedera. Gimana dia main? Iya bener. Dan NBA selalu make orang-orang yang kontroversial untuk jadi komentator kan. Bayangin dia Shaq sama Barkley, kita tahu beefnya gimana gitu. Even yang diajak collab sama mereka adalah Kendrick Perkins gitu. Makanya NBA tuh pinter ngerajut itunya. Nah kita nggak bisa cuma ngandalin si ajago, entertainmentnya yang harus dibangun.
Gue pernah bahas sama Ujo tolol-tololan di awal musim. Ya itu ini juga episode tolol-tololan teman-teman. Buat gue tuh nggak apa. Ya. Sekalian, gue setuju soal entertainment. Iya. Kita sepakat karena kita nonton NBA. Walaupun gini, wah kejauhan nih kak kalau ngomong NBA sama IBL. Yes. Iya benar. Tapi gue tuh sampai gini, sekalian aja entertainmentnya supaya penonton banyak dan beli tiket ya. Yes. Halftime show-nya setiap home game itu gantian lu tuker tuh. Sheila on Seven, itu yang banyak tuh fansnya. Iya benar, tapi bagus sih, bagus. Iya, benar, benar. Diutamain ini apa entertainmentnya, it's okay. Tiba-tiba yang nontonnya, fansnya Sal Priadi ya nggak apa-apa. iya. Gue sampai segitunya loh, soal buat gue. Tapi ada pemasukan buat si owner, iya benar, iya. Itu benar sih, benar maksudnya kalau sekarang maaf, beberapa tim mencoba melakukan tadi ya home show, halftime show-nya yang menarik. Ya semenariknya juga tidak terlalu menarik sih sebenarnya sampai saat ini ya. Belum terlalu yang wah. Ya karena budgetnya kan juga pasti terbatas. Mereka punya kebutuhan lain yang lebih penting dibanding naro bayar Sheila on Seven atau siapa gitu loh. Iya benar. Dan itu makanya gue selalu bilang entertainment ini kan kalau mereka kan selalu mendatangkan misalkan Gisel, anggaplah Gisel nonton gitu atau enggak Vior gitu, ada Vior apa segala macam. Mereka tuh selalu ngesorot itu kan. Dan itu sebenarnya dilakukan di DBL. Maksudnya DBL selalu ngesorot cewek-cewek cantik sehingga dari sekolah mana sehingga orang ini. Cuma nggak cukup gitu. Maksud gua Oke, kita kan ngomongin bisnis. Kalau kita ngomongin bisnis, kita nggak bisa ngomongin basketnya doang. Si A jago, si B jago nggak bisa. Tapi kita harus ngomongin entertainmentnya. Tadi Mas Ogi sounding soal undang Sheila Seven mungkin budgetnya nggak cukup. Mending gua ada keperluan lain. Tapi percaya nggak percaya, tadi Irul udah bilang bahwa 3 tahun berdarah-darah itu termasuk entertainment itu Mas Ogi sebenarnya yang harus disiasatin. Misalkan let's say kita ngomongin Bogor deh gitu. Tiba-tiba Bogor ini setiap halftime bintang tamunya selalu artis-artis itu. Itu kan jadi omongan. Jadi omongan setidaknya kayak gue pengen datang nonton Bogor gara-gara nonton Run gitu. Iya oke. Ini bukan ngomongin klubnya ya, tapi gue berapa kali gue niatin ke Bogor atau gue belum pernah sampai hari ini ke Borneo karena buat gue jauh gitu loh. Iya oke. Tapi kalau bintang tamunya itu ganti-ganti ya 420 wah datang gua. Paling depan gua 420 mah. Iya. Gue tidak support si basketnya ya. Iya. Gue tetap akan support, cuman pasti akan jauh lebih menarik untuk lu akan bela-belain ke Bogor gitu. Karena lu pasti dapat experience lebihnya kan. Gitu. Gila ironis banget ya kita bahas IBL ini. Iya, cuman ini mungkin jadi kayak kemana-mana, cuman harus jadi diskusi bersama, cari solusinya bersama-sama. Ya ini yang sebenarnya gue lakukan atau kita nih semua teman-teman yang buat gue bersyukur banget sekarang makin banyak orang-orang yang peduli sama basket, bukan cuman NBA ya. Menurut gua lu pun juga ngobrol di basket Indonesia. Gua sama Ujo udah puluhan tahun ngomongin basket Indonesia gitu loh. Jadi bukan kita cuman bisa kritiknya. Gua banyak apresiasinya, kita banyak basket Indonesia. Tapi juga ya kritik ini perlu. Tapi ayo libatkan. Gue jujur gue seneng sama Junas. Junas di IBL di masa Junas, gue nyebutnya IBL di masa Junas. Dia sangat terbuka dengan siapapun dan dia sangat open, dia sangat ngobrol dengan banyak orang. Iya benar. Tapi emang tidak mudah jadi seorang Junas. Gitu loh. Dia penuh dengan tekanan dari tim, penuh tekanan dari dalamnya sendiri. Apakah orang-orang di IBL semuanya sudah kompeten? Menurut gue juga tidak. Oke. Dan untuk mencari orang-orang yang kompeten itu emang butuh waktu juga gitu. Iya. Gila memang ironis banget tadi ya karena pas ini tayang malamnya gue sama Iril nobar live reaction. Tapi ini iya. Tapi sekarang lu terus juga gue liat ya Rocky Padilla, si Ilham sudah melakukan live reaction yang seperti dilakukan sama teman-teman kita di sepak bola. Iya. Itu sudah bagus menurut gua. Iya. Gua sama Ujo tuh pengen melakukan itu. Cuman maksudnya kita berdua dengan ketuaan kita ya. Gak apa-apa. Gak apa-apa dong. Iya. Cuman gua kadang-kadang kayak aduh effortnya gitu. Kadang-kadang itu aja sih. Cuman ya kita melakukan di sisi yang lainnya lagi aja gitu. Iya, emang kayaknya basket Indonesia ini ujung-ujungnya memang kerja kolektifnya, maksudnya antara influencernya atau enggak owner apa memang harus dikumpulin sih. Mau nggak mau, masa kita bertiga mungkin
orang-orang yang mungkin di mata owner atau enggak di mata, kalau Junas kayaknya masih dengerin kita lah ya. Tapi di mata orang lain kayaknya komentar kalian bertiga nggak penting-penting banget sih gitu. Oh ada orang kayak gitu. Tapi percaya nggak percaya, kalau gue tuh selalu bilang ke setiap kali ketemu Junas apa segala macam, kayaknya libatin kita tuh nggak ada salahnya sih untuk kita ngobrol. Kita juga belum tentu bisa jadi Junas juga. Pun kalaupun kita dikasih kursi itu, misalnya tadi kayak kita ngawang-ngawang jadi dirut, belum tentu bisa jadi orang yang lebih baik dari Junas juga. Karena itu berat banget. Tapi setidaknya tadi Mas Ogi udah bener tuh, disokong sama orang yang kompeten. Nggak harus misalkan let's say Rocky Padilla deh mungkin yang ngerti banget. Rocky Padilla ditempatkan di posisi penting aja, mungkin ada something yang different gitu, maksudnya sesuatu yang berubah kan. Nah kayak gitu-gitunya itu menurut gua, nah itu dia tuh gua nggak tahu ya kenapa ya, maksudnya apakah memang trust issue aja, maksudnya kalau diisi orang-orang bener, maksudnya gimana ya bahasanya ya, kalau kayak diisi, negara kita lah. Iya maksudnya gua mau nyinggung itu sih, maksudnya apakah emang negara kita tuh selalu kayak banyak gitu. orang-orang pinter, banyak orang-orang orang pinter belum tentu bisa kerja. Benar. Orang yang paham apapun, tapi ada juga orang yang mungkin tidak terlalu pintar tapi dia bisa bekerja. Iya. Ya cuman itu tinggal menempatkan di posisi yang tepat di saat yang paling tepat aja, itu yang mungkin sulit ya. Iya. Itu apapun lah, kita kerja apapun juga kan sama. Itu yang kita rasakan susah. Iya, soalnya kalau kita kan karena kita nonton NBA, kita nonton basket di seluruh dunia, kita jadi tahu oh ini kelebihannya Liga Eropa apa, kelebihannya NBA apa. Even Olimpiade kita ngerti gimana, even FIBA World Cup kita ngerti gitu kan. Oke, jadi Betul. kenapa Mas? Iya kadang apa yang kita sudah mengerti sebenarnya dengan pengalaman ya. Iya. Itu tetap untuk beberapa orang Nggak atau cukup. untuk netizen tidak cukup. Lu tetap dilihat lebih jeleknya, negatifnya dan lain-lain. Cuman ya gua sih maju terus ya kalau buat basket Indonesia. Maksud gua kalau emang ada kemajuan, emang gua bilang ada kemajuan, tapi kalau emang harus ada yang beberapa yang dievaluasi, harus dievaluasi. Itu terjadi ataupun enggak ya terserah, akhirnya keputusan kita hormati apapun keputusannya. Cuman gua sih sudah mengalami, gua pernah kritik, pernah teriak soal naturalisasi kita nggak dianggap lokal dan lain-lain. Waktu itu berubah peraturannya pernah. Jadi menurut gue Junas adalah orang yang mendengarkan kok kritikan, masukan. Jadi menurut gue alangkah baiknya kita yang emang punya niat yang baik untuk basket Indonesia ya bersuara. Yang salah itu adalah kita tidak bersuara. Atau kita cuma ngomong di belakang. Nah itu salah menurut gue ya. Harusnya langsung depan aja ya. Iya, sama orang-orang, gue juga setuju sama pemerintah ya, negara kita gitu yang akhirnya cuma kritiknya di belakang, ya emang harus bersuara. Iya. Tapi emang sulit sih karena even pas mau kerjaan gua sama Iril sama IBL aja, gua tuh sounding soal kalau liga lokal ini terlalu dekat sama kita. Kalau gua misalkan kita dalam tanda kutip maki-maki LeBron gitu, atau enggak mengkritisi kok Los Angeles Lakers begini, ikan nggak akan ada yang marah kecuali fansnya dia kan. Nggak akan ada yang marah gimana. Tapi begitu kita mengkritisi liga lokal se-ofensif itu dan itu ternyata fakta beneran, entah ada aja kayak gimana sih, maksudnya orang Indonesia kan. Iya, gua aja nih yang kayak kemarin ya, yang gua diserang nih sama fansnya SM gitu ya, dianggapnya gua nyerangnya SM kan. Wah udah kemana-mana tuh. Menurut gua sih noranya adalah beberapa ya. Gue bilang beberapa. Oknum. Tapi waktu itu gue ngomong oknumnya, gue tetap masuk penjara. Oke. Nah maksud gue dianggapnya kan Ogi kan orang Bandung, waktu itu saya mau ketemu Prawira. Aduh, lu masih mikirnya sampai ke sedangkal itu. Iya, karena itu liga lokal. Kita nggak bisa. Kita mau ngatain karena pemain sulit. Oginya udah identik sama Prawira, Bandung gitu ya. Cuman gue emang di mana-mana gue bilang gue lahir di Bandung. Persib juga adalah tim gue. Teman-teman di bola yang lain aja Persija tahu bahwa gue orang Bandung. Gitu loh. Sama termasuk kayak ya orang mungkin nganggap gue mau uju sama-sama Prawira karena orang Bandung. Terus gue harus ngumpetin. Kalau kita di Amerika di luar boleh lo ngomongin gitu. Boleh. Boleh. New York Stephen A. Smith. Iya, Stephen A. Smith dan lain-lain. Termasuk yang tadi lu bilang. Kita tuh kalau kita ke Indonesia mungkin ke lokal terlalu jauh, kalau NBA enggak. Tapi benar Stephen A. Smith dia kritik LeBron nyamperin. Buat it's okay, tapi pada saat semua tidak ada gini ya. Gue tuh nggak apa-apa ada yang konfrontasi, ada yang berdiskusi. Itu yang harus dilakukan sama Indonesia. Terutama juga untuk olahraga di kita. Tapi bukan ngomong yang udah kemana-mana.
gue di kesempatan ini ya karena gue tahu penonton lu juga banyak, ada lagi nih. Ya gue tuh yang komen soal gue ya udah sampai kemana-mana, sampai ngomong si Ogi itu mantan napi. Iya. Lu baca kan? Iya, Maksud baca gua. Itu menurut lu udah nggak apa, maksudnya sudah tidak dalam koridornya. Iya, cuma pengen ngenain mentalnya doang. Iya. Yes. Gue tuh gue ada yang gue baca, ada yang enggak ya. Iya. Cuman karena yang baca suka istri gue tuh, kamu diserang tuh. Ya kata gue, ya udah. Maksud gue kita kan niatnya juga baik ya. Iya, gitu. untuk kebaikan ini. Mau ya. orang ngomong katanya, oh itu di saat yang bersamaan ada buzzer segala. Ya gue mah tidak. Gue emang, lu tahu Iril lah salah satu. Ril, gue tuh berita basket tuh banyak banget dapat tiba-tiba mendadak. Ya sama kayak lu juga. Paling NBA aja. Lu bisa dapat berita bisa dari fans lu atau dari. Iya bisa. Bisa. Dan ternyata menurut lu, wah seru juga. Kita bahas yuk. Oke nggak? Oke. Salah nggak? Nggak salah lah. Enggak. Ya yang gitu-gitu ngerti nggak? Itu part of the industry lah. Iya. Dan itu yang bikin maju industrinya. NBA kan kayak gitu. majunya gitu. Karena kalau Stephen A. Smith nggak suka LeBron soal Bronny deh, dia komentarin soal Bronny aja. Kan itu ya dia komentarin statistik ya kan, dia komentarin permainannya Bronny kan. Nah, LeBron marah soal father ya sebagai seorang bapak ya nggak ada yang salah. Nggak ada Tapi yang salah. Stephen A. Smith, gue sampai sekarang sama Paul sama Rico tidak pernah menyalahkan Stephen A. Smith mengomentari soal Bronny soal permainannya. Dan itu benar, maksudnya. Tapi kan LeBron sebagai bapak ya beda dengan dia sebagai pemain ya. Iya. Dan itu sana itu yang maksud gue, yang kekurangan kita orang Indonesia ini kadang-kadang kita komentarin fakta tapi dia melebarnya kemana-mana sehingga kayak lah ini kan demi kebaikan kok kita komentarin, bukan demi SM hancur atau enggak Liga IBL hancur, enggak gitu kan. Maksudnya gitu. Tapi memang ya sekali lagi ya kalau buat Tapi balik lagi silakan. Itu haknya. Iya hak lah. Iya boleh. Maki Emang kita juga kita boleh. kuat mental aja sih sebenarnya. Iya, Stephen A. Netizen Smith Indonesia tuh ada plus minusnya. Ya minusnya kalau mungkin ke negaranya sendiri kadang kalau ngomentarin orang suka di luar konteks gitu ya. Tapi kalau dia nyerang negara lain kadang suka sampai kena mental yang kayak waktu itu Bahrain. Bahrain. Kena mental itu federasinya. Wasit Qatar, wasit apa? Iya kena mental. Iya. Kena mental, men. Iya. Even pemerintahan Brazil soal yang kemarin itu kan kesama. Gila kan kita nyerangnya ke pemerintahan Brazil tuh Instagramnya yang masalah yang masalah Rinjani kan. Rinjani, iya. Sampai segitunya kita memang kalau nyerang negara lain. Jadi memang itu gue setuju soal kalian. Jadi gue garis bawahi kalau misalkan dari statement ini kalian mau nyerang kita, terserah deh mau keluar dari orang segala macam, ini mah kuat-kuatan mental aja Paul juga. Karena gini, gue nonton podcast kalian. Gue kalau basket gue selalu nonton. Jadi Paul juga suka cerita. Waktu itu Paul gue undang di pemain cadangan kan. Iya benar. Gitu ya, dan itu pun juga sama ngobrolnya. Wah gila lagi. Karena potongan-potongan. Tapi menurut gue potongan-potongan yang diambil adalah potongan-potongan kita tuh gini loh. Orang awam tuh suka nggak ngerti. Padahal yang kita perlu ambil tuh potongan-potongan yang kontroversi. Yang seru, yang asik. Mungkin emang tidak full, makanya alangkah baiknya nonton full. Nggak ada waktu, ya udah nggak usah komen, nonton dulu baru. Nah itu kebiasaan orang kita. Iya. Komen dulu belum nonton atau baru nonton teaser. Atau nggak nonton headline-nya doang, baca headline-nya doang. Udah, gitu. Nggak ada yang itu makanya kan Indonesia kan selalu gitu literasi. Tapi benar-benar gue diundang di sini kesempatan gue bisa ngomong gitu-gitu. Iya, tapi itu yang dialami gini loh. Masalahnya gue sudah mengalami semuanya. Menjadi orang yang diserang, gue juga pernah dianggap melakukan hoax, ya kan? Dan gue pernah masuk penjara, gitu ya. Ini kata-katanya kasarnya tiket gitu. Itu ya. Iya. Jadi gue sudah mengalami semuanya, men. Jadi tidak perlu dibahas lagi. Apakah lu mau lagi masuk? Nggak ada yang mau gitu loh. Cuman gue tuh sudah mengalami hal yang seperti itu. Jadi menurut gue alangkah baiknya orang itu membaca semuanya sampai habis baru berkomentar. Nonton dulu sampai selesai dengan full baru berkomentar. Kalau enggak mungkin lu tidak, maksudnya lu emang tidak sempat nonton tapi lu tidak cocok dengan statement kita misalnya salah satu dari kita atau siapapun. Ya udah, tidak perlu berkomentar berarti. Tidak perlu lu nulis. Tapi gue pengen nulis, ya silahkan. Artinya kelihatan lah di situ orang yang benar-benar nonton sama yang tidak, mana yang smart dan mana yang tidak smart.
Iya. Tapi Ril lu pernah diserang Ril soal NBA ini? Nggak pernah sama sekali ya? Nggak dalam artian mungkin dia mau nyerang cuma dia akhirnya nggak nyerang, gue nggak tahu kan ya. Tapi gue nggak pernah sampai yang kena mental gitu. Gue bersyukur banget sih semua followers dan semua subscribers gue kayaknya well educated ya. Gue menganggapnya well educated. Gue bukan menyerang akun lain, tapi gue melihat ada satu akun yang memang kalau dia ngepost sesuatu, postingannya tuh semua terlalu kulitnya doang dan kayak kalaupun dia salah dikit tuh diserangnya tuh dengan gaya yang lu tahu lah pasti cara nyerangnya. Oke. Kalau yang ada di dunia gue nggak tahu kenapa gue selalu melihat semua educated aja. Nah itu kenapa maksudnya lu bisa meng-create itu, karena kan berarti apakah karena konten yang lu bikin atau enggak statement yang lu keluarkan itu tidak kontroversi gitu? Gue tipikal orang yang nggak pernah ngebego-begoin orang lain, tim lain nyerang ngejek, karena gue takut itu berbalik ke tim gue. Gitu. Jadi gue nggak pernah emang gue serang nih, gue sikat nih Lakers nih demi dapat engagement, demi dapat sensasi gitu ya. Enggak, gue bukan tipe yang kayak gitu. Jadi emang gue tipe yang nggak suka nyulut api. Gitu loh. Oke. Ya soalnya karakternya Iril ya. Contoh kayak gua dan Ujo itu beda. Lu juga sangat kenal Ujo. Gua lebih berapi-api. Ujo tenang. Ujo tenang. Gua lebih berapi-api. Gua lebih berani dengan gua ngomong apa adanya. Makanya waktu itu gua juga bisa sampai kena kasus pun karena gue berani ngomong apa adanya, gitu. Tapi di situ gue belajar apa yang gue pelajari ya biar gue yang tahu gitu loh. Walaupun gue juga suka share bagaimana lebih bijak dan lain-lain. Cuman buat gue akan berani ngomong apa adanya karena buat gue contoh prediksi NBA itu kita enak. Lo ngomong prediksi NBA itu enak. LeBron nggak denger, SGA juga nggak denger. Tapi di Indonesia lu nanti ngomong apa, takutnya ada yang baper segala. Tapi I'm sorry, gue melakukan itu. Gue kemarin melakukan, gue bilang SM Prawira, gue bilang SM yang akan menang. Ujo waktu itu pegang Prawira. Terus yang lain-lain atau kayak contoh, pas ini gue juga tayang, gue ngebahas final, gue bilang PJ Dewa ini ketat, tapi PJ akan back to back, gue bilang. Boleh nggak gue berbicara gitu? Boleh nggak gue berkomentar itu? Ya boleh. Ya sebenarnya itu sah, cuman mungkin banyak di Indonesia ini yang belum, bukan so bule, ya. Cuman buat gue, emang setiap orang boleh berargumen dan punya alasannya. Dan pada saat itu tiba-tiba salah, tidak sesuai, ya udah, nggak usah diserang. Tidak usah diserang, saudara-saudara. Ya emang itu. Ya contoh kita NBA ya. Kita sering juga nggak berprediksi salah. Kan Paul Rico salah. Kan OKC in 5. Termasuk lu kan OKC in 6 gua. Oh ya lu in 6 ya. Paul in 5 kena kan. Iya, tapi banyak kok akhirnya kan komentar-komentar yang bilang tuh kan lu salah, lu ini gini. Kita bukan cenayang, saudara-saudara. Kita cuma ngikutin basket. Kita ngikutin NBA, kita ngikutin IBL. Kita banyak informasi, banyak. Jadi kita bisa sedikit, sebutnya gue selalu sok tahu menganalisa. Ya gue sok tahu menganalisa. Oh kira-kira kayak gini. Oh kalau kayak gini lokalnya ketemu lokal. Nggak sok tahu itu Mas Ogi. Tapi based on apa yang knowledge lu yang lu dapat dari informasi dari luar, yang lu tonton, akhirnya lu bisa menyimpulkan. Dan itu kan terjadi sama Bleacher Report juga baru-baru ini kan. Karena yang isu Kobe Bryant di peringkat 11 di top 10-nya mereka. Yang Kobe itu kan diserang. Even sama Shaquille O'Neal kan diserang kan. Dia bilang wah ini kriminal banget nih masukin Kobe nomor 11. Itu kan dihujat banyak orang lah di seluruh dunia. Tapi ya itu sah. Karena kan Bleacher Report mungkin punya barometer sendiri bahwa ya Kobe emang nomor 11. Dia nulis statistiknya, dia mungkin dia coba jumlahin, dia pakai cara lain. Dan nggak bisa, itu emang ininya Bleacher Report. Ya mungkin ESPN ngeluarin top 100 player lagi udah pasti beda lagi. Tapi ya udah kita kan menghargai itu kan. Jadi mau itu misalkan kayak Iril bilang PJ kalah, ya sah-sah aja karena informasi yang dia dapat Dewa lebih baik daripada PJ menurut Iril, yang nggak ada masalah itu. Itu yang gua justru senengnya adalah kita nih ya. Podcast basket ataupun gua di pemain cadangan. Semua orang kita pengen akhirnya, contoh lah fans-fansnya Iril yang tadi Iril sampaikan, maksudnya well educated. Gue tuh pengen penonton basket kita bisa mayoritas seperti itu, gitu. Bukan artinya sekarang jelek banget, enggak. Cuman gue membandingkannya dengan sepak bola di kita yang begitu luas. Wah
komentarnya bisa kemana-mana gitu. Contoh ini di kesempatan ini gue juga harus bilang contoh kemarin kita ngomong Bung Toel anaknya. Iya diserang ya. Gue bahas sama Paul juga tuh. Iya, buat gue lu bahkan gue sampai ngomong sama Ujo, lu mau serang bapaknya karena berbeda pendapat dengan lu silakan, tapi jangan anaknya jadi korban. Anaknya main basket tuh ya. Anaknya main basket bawa kita ke divisi A, betul ya? Maksudnya dia melakukan sesuatu buat Indonesia. Nah yang nyela, gue bilang, lu mungkin di rumah lagi nggak ngapa-ngapain. Tapi impactnya bisa ke anak ini gitu kan. Iya. Iya langsung. Itu minggu lalu gue bahas sama Paul berdua doang. Jadi minggu lalu itu pembahasannya soal LeBron dan Nikola Jokic. Karena Nikola Jokic itu baru-baru ini ada nge-podcast soal nanti ketika dia retire dia mau jadi orang yang biasa aja. Kalian gak usah minta foto ke gue. Gue pengen jadi rakyat aja kan. Susah aja. Intinya Nikola Jokic gitu. Tapi kita baru sadar bahwa European culture sama American culture itu beda. Kita bisa lihat lah dari orang Eropa itu tidak terlalu kehidupan personalnya tidak terlalu dikasih lihat. Makanya Nikola Jokic mau minum alkohol atau enggak Luka Doncic mau ngebir ketika off season terserah mereka karena itu mereka memisahkan antara pekerjaan mereka sebagai pemain basket dan juga istilahnya liburan mereka gitu. Beda sama pemain Amerika kan. LeBron harus ke NASCAR. LeBron tuh harus nge-podcast sama Steve Nash gitu. Semua PG tuh harus ada liburan sama istrinya, harus ada upload Instastory, upload apa segala macam. Orang Amerika, pemain Amerika itu harus mikirin gua tuh kalau off season tetap harus jaga exposure gua. Gua setelah gua selesai jadi pemain NBA, gua harus ngapain ya? Itu mereka pikirin. Orang Eropa kan nggak peduli. Gua nanya sama Paul, lu lebih suka sebagai influencer, lu lebih suka European culture atau American culture? Menarik. Dan Paul bilang, gua ya European culture karena gue kehidupan personal sama pekerjaan gue harus pisah dan itu terjadi di Bung Toel kan. Bung Toel itu ya itu statementnya dia terserah tapi kan kita selalu nyerang ke anaknya entah kenapa gitu makanya memisahkan anaknya itu jago loh basketnya loh jago yang cewek jago real gitu makanya jago. Gue jawab itu real karena Nikola Jokic adalah salah satu contoh kita lah yang dia bilang gue kalau retire gue mau jadi rakyat aja ya mau jadi orang biasa buat kita pecinta NBA ya itu nggak bisa orang dia 3 times MVP gila men nggak bisa makanya apa lu datang ke Indonesia sih awalnya kita tuh orang Indonesia kalau ngelihat ada pemain kayak waktu itu aja gue pernah ketemu Rashad Lewis. Rashad Lewis ya? Iya, gue di Amerika. Gue di Amerika, tapi dia waktu itu sudah pensiun atau baru terakhir dari Orlando. Tapi gue ketemunya tidak di Orlando. Cuman gue sangat bisa karena kita gila NBA ya. Cuman ngelihat gue di kayak waterboom, terus ngelihat orang tinggi, ngelihat orang tinggi tuh kita udah langsung gini. Siapa ya? Setuju gak? Lu kalau ke Amerika, lu akan gitu ngeliat orang tinggi ini siapa ya? Greg Oden. Tuh ya betul tiba-tiba. Gue langsung iseng aja gue lihat sama lihat tatonya, gue googling. Rashad Lewis ternyata. Bener Rashad Lewis nih. Udah gue minta foto. Nggak ada yang foto waktu itu. Gitu Con. Buat gue kita tuh sampai segitu. Seorang Rashad Lewis aja mungkin ya buat orang nggak ada yang mau itu. Tapi kalau ada kesempatannya sih. Iya. Kemarin malah pas FIBA. Iya. Lu kan Latvia main di sini kan, tapi Porzingis kan nggak main, tapi dia nemenin, dia dateng kan. Lu tahu gue ketemu dia di mana mal? Pertama kali ketemu Porzingis di mana? PS ya. Halte depan PS mal, halte dia lagi duduk di halte. Orang nggak ada yang notice ya. Sendiri, gue bilang nih orang. Terus gue lihat dari jauh, Porzingis anjir. Kalau gue satu yang gue sekarang nyesel jadinya, Santi Aldama datang kan? Datang. Oh iya Aldama datang. Itu bener-bener pokoknya lagi keluar jalan kaki deh mau ke GBK. Gua kan mau parkir di GBK Arena. Dia ada juga. Gua nggak tahu juga sih kenapa gua nggak foto. Santi Aldama kayaknya waktu itu tahun first. Enggak, itu udah Aldama udah masuk tahun kedua tahun ketiga deh kalau udah masuk. Gua cukup nyesel sih. Gua suka banget sama mainnya dia. Ada gua fotonya. Aldama ada. Di Fairmont gua. Iya. Ya itu gua habis ngantri Fairmont, gua jalan parkir di PS. Di halte ada si Porzingis. Gua bilang dia orang lagi ngapain? Gak ada yang ngajak foto tuh ya. Gua tungguin dia di Fairmont, dia di halte. Ada dia. Tapi lu foto akhirnya. Foto. Di halte busway. Foto. Gua bawa kartunya dia yang di New York. Gue ditanda tangan kartunya. Gue jersey New York. Terus gue Boris Diaw. Sorry aja gue sih Spurs kan. Ya, terus makanya kejar. kalau Boris Diaw, dia kan cuman jadi
manajer tim Iya, atau iya, apa? iya. Pakai jas juga ya. Iya. Anak-anak sekarang sih nggak tahu kan siapa. Even ada Rubio pun, misalnya ada Rubio juga orang nggak notice ada Rubio sih. Tapi buat kita kan pasti kita kejar. Pasti kejar. Iya. Gue kejar tuh Boris Diaw, Hamed Hadadi gue kejar karena dia pensiun kan, dia tuh last turnamennya dia. Terus si siapa yang dari Brasil tuh Yago yang pendek tuh. Yago, yang pendek. Itu pas dia lagi jago tuh besoknya di Fairmont semua ngejar dia tuh, nungguin dia tuh. Iya. Jadi memang bersyukur sih ya kita waktu itu ngalamin FIBA World Walaupun Cup. habis itu kan pertanyaannya Indonesia Arena mau dia pakai buat apa lagi nih gitu, sayang kan. Event basket juga kita kampanye. Iya, itu kalau itu iya. Tapi paling gila Gi ya, yang gue nggak akan pernah bisa lupain Gi, nonton SGA dari courtside paling depan, ngamatin semua step by stepnya dia, gerakannya dia emang gila sih itu. Itu gila sih, yang waktu momen lawan Prancis lawan Prancis kalau nggak salah tuh yang dia terakhir di garis free throw. Dia yang kayak Michael Jordan waktu lawan Utah Jazz. Dia nge-shoot gua sama Luffy paling depan langsung Jordan. Wah iya last shotnya Jordan tuh kan. Langsung gila nih orang emang. Ya bener kalau kata Paul, apa istilahnya tuh yang ngiris-ngiris pelan, tahu-tahu lah 30 poin gila. Itu SGA tuh. Ya gua sih gua tahu lah gimana rasanya, karena kita bareng-bareng ya di game terakhir kan. Gua nonton juga barengan sama podcast basket Nobar. Iya. Gua tahu gimana rasanya jadi lu real dengan lu berkaca-kaca. Iya, nangis sih real. Ya gila sih emang melihat perjuangannya OKC ya. Gitu loh, dan apalagi ditambah SGA-nya kita pernah datang ke Indonesia, pernah segala macam. Betul. Ditambah kalau gue tuh merasa gini. Ini masa-masa Jordan tuh seperti kembali lagi gue ngelihat kayak bermain 2 poin, bermain simple. Fadeaway itu dilakukan lagi sama SJ. That's why gue bukan fansnya OKC gitu ya, tapi buat gue sangat menikmati permainannya dari OKC gitu loh. Jadi udah capek mungkin ya dengan 3 poin. Karena nggak ada yang sejago Steph lagi udah nggak ada lagi. Kayaknya udah nggak ada siapa lagi nih. Kita nunggu dari gue sekarang kalau ngomong suka ya Jokic, gue bukan yang 3 pointer lagi siapa gitu. Iya. Makanya ada yang Cina Jokic. Nanti kita bahas dikit deh. Tapi oke sih tadi kan dia ngedraft 2 pemain baru tuh ya, real ya. Itu bagus, yang 2 pemain ini. Bagus. Itu bagus ya. Bagus. Dia draft di 15 Thomas Sorber namanya. Cuma dia belum main di Summer League. Tapi dia bagus, dia keren. Tapi dia banyak sober deh. Iya, karena Sorber ya. Dia tuh di draft buat ngegantiin si Isaiah Hartenstein nantinya. Bukan buat tahun ini karena tahun ini masih posisinya sama, gaya mainnya juga mirip. Satu lagi tuh selain Sorber siapa? Ada namanya Brooks Barnhizer. 20 ya? Enggak, dia di second round. Namanya Brooks Barnhizer. Dia tuh kayak Caruso. Defender juga. Defense-nya kayak Caruso. Anjir. Jadi dia bakal didandani, nanti dia bakal banyak belajar mentornya si Caruso. Bakal botak kayak kayak Caruso. Iya, main di G-League. Iya. Dan ini apa? Kan ketiga pemainnya kita kan obrolin soal gak apa deh bubar deh habis juara gitu ya. Tapi ternyata tiga-tiganya di fantastis nih, 200 juta US dollars ya. Itu karena berarti pemain lain digaji rookie semua dong. Maksudnya pemain lain ini. Jadi 3 pemain itu SGA, J-Dub sama Chat itu ngambil 89% ya. Iya itu kan. Dari total jatah gajinya OKC. Jadi memang untuk tahun ini nggak masalah, tapi untuk beberapa tahun ke depan sih bakal PR banget buat OKC. Jadi makanya nanti OKC pasti isinya adalah 3 orang itu. Satu lagi veteran. Role player lah ya, kayak Caruso lah ya mungkin bisa dibilang gitu. Sisanya udah yang rookie scale contract semua. Mau nggak mau benar-benar harus regenerasi tujuannya bukan hanya untuk regenerasi karena memang budgetnya nggak cukup gitu loh. Hanya bisa mengambil pemain-pemain muda yang masih di rookie contract gitu. Nah nanti gajinya akan naik pelan-pelan dari situ demi menjaga si 3 orang ini. Tapi keren loh Ril, buat gue orang tuh biasanya regenerasi ya setelah pemain-pemainnya sudah lumayan agak tua. Ya ini dari kalau awal. Kalau ini masih pada muda tapi sudah mulai harus berplanning regenerasi di 2 tahun 3 tahun udah harus berpikir gitu. Ini keren sih. Ya dan ada potensi yang regenerasi ini salah satunya ya. Mungkin yang lebih jago dari SGA lebih ini dan akhirnya pindah tim mungkin kan? Ya bisa aja, kita kan nggak tahu masa depan. Yang penting draft pick kita jatahnya masih banyak. Iya sampai gitu 2000 berapa? 30. Kita mau ngomong regenerasi kalau nggak punya jatah draft pick
atau draft picknya urutan bawah-bawah buat apa? Ini enggak, draft picknya banyak dan kita masih mungkin dapetin talent-talent yang bagus. Dan ini smart move nggak buat Sam Presti atau menurut mau nggak mau mah. Oke, smart move berarti mau ya. nggak mau abis juara, core-nya harus dipertahanin. Itu dulu, fondasinya harus dipertahanin. Sisanya terserah tuh. Siapa pemain favorit gua? Nomor 22 siapa? Cason Wallace. Cason Wallace cabut dong? Enggak dong. Oh, tetap ada. Cason Wallace ada. Tahun ini udah fix kok. Tahun ini udah nggak akan ada berubah pemain lagi. Oke. Berarti gitu. Nah, kalau dari Spurs, Wemby sama De'Aaron Fox gimana itu? Kira-kira musim depan tuh Mas Togi. Sama ada potensi Giannis ke situ kan. Waktu itu gua sih. Iya. Ya kan gua juga salah satu. Tapi dia udah dapat ini. Siapa second number yang nomor 2? Si pemain Filipina. Spurs. Iya Spurs siapa? Oh, Dylan Harper. Pemain Filipina loh. Jago. Iya, dan lu punya gimana tuh kalau dia main SEA Games? Iya, sama si siapa? Aduh, si Stephen Castle. Siapa? Ya, Stephen Castle tahun lalu. Iya kan maksudnya udah oke semua tuh sebenarnya Spurs ya. Iya. Sama sih itu juga menurut gue Spurs kan tim all time gue lah ya. Dan tahu juga yang kalau ngomong kok tahun lalu nggak pegang Spurs ya karena emang berat lah kalau kita ngomong playoff dan final gitu loh. Cuman buat gue sih regenerasi lagi building the timnya buat gue sih oke ya. Iya. Cuman ya apakah Wemby sudah cukup superstar untuk bisa menggendong tim ini? Buat gue enggak. Oh, menurut lu enggak tuh ya? Enggak, belum lah. Kalau gue bisa sih Wemby. Kalau buat gue tetap harus ada satu pemain lagi yang kualitasnya ya. Makanya kalau gue bilang waktu itu Giannis gitu ya. Iya, De'Aaron Fox nggak cukup ya? De'Aaron Fox gue suka banget, cuman bukan ya. Bukan ya? Bukan sih kalau gue lihat ya. Ya paling itu sih kalau gue lihat Spurs ya. Cuman kalau pelatihnya gue juga suka sekarang ya yang si dari interim coach jadi head coach sekarang. Iya, siapa namanya? Edelman siapa namanya? Keren sih sekarang pelatih muda NBA gila men. Iya. Salut dah gue sih. Tapi menurut gue musim depan Spurs bisa gawat sih Mas Ogi. Karena gara-gara OKC bisa juara dengan tim muda ini. Gue yakin mentalnya Wemby, mentalnya De'Aaron Fox, mentalnya bahkan De'Aaron Fox kan lihat Tyrese Haliburton, anjing ini mantan teammate gue sejago ini. Ya playoff dulu lah. Buat gue kita nggak usah jauh-jauh dulu, playoff sih udah pasti harusnya masuk ya. Tahun ini pun juga sebenarnya ada kemungkinan loh. Tahun itu gara-gara cedera ya Wemby, bener nggak? Tahun lalu tuh cederanya pas All Star. Pas All Star ya. Wemby itu pas All Star tuh kemarin tuh image-nya lagi bagus banget ya. Iya. Dia pas lagi di locker room dia baca buku, ya kan. Ditanya sama Jokic, lu ngapain sih lu gitu baca buku. Pokoknya image-nya dia lagi bagus banget ya. Di All Star juga mainnya serius, yang lain kan mainnya pasti kayak scrimmage ogah-ogahan gitu. Enggak, tapi sempat gara-gara ngikutin si Fitri. Iya. Bola dibuang ya pas skills challenge. Ya pas diajarin curang. Itulah di mana anak muda diajarin bandel. Diajarin bandel tuh. Kayak anak kecil diajarin baca majalah Playboy gitu dulu. Iya. Itu ini sih, tapi dia mainnya All Star masih serius. Nah, abis itu beritanya langsung dia blood clot. Pegumpalan darah di bahunya. Udah gak bisa main lagi rest of the season. Kesel sih, kaget sih gue itu. Shaolin dia sekarang kan. Shaolin. Itu kayak gue loh. Gue sampai saat ini ya gue serangan jantung gue waktu 2012 ya karena pembekuan darah. Makanya gue sampai sekarang minum pengencer darah. Sampai sekarang tuh ya. Dan emang faktor yang paling berbahaya adalah faktor benturan. Kalau untuk blood clot itu, karena benturan itu yang kalau lu luka di luar lu akan ngalir terus lu tutup, tapi pada saat lu ada benturan di dalam itu yang bisa berbahaya. Iya, itu kalau bahaya tuh ya. Damian Lillard sempat kena kan? Damian Lillard? Iya, bukan ya Damian Lillard ya? Ada satu ada satu lagi yang selain Chris Bosh ya, maksudnya selain Chris Bosh. Oh, blood clot Chris Bosh. Iya Chris Bosh. Damian Lillard sih Damian Lillard sempat kena, tapi ya udah nggak yang parah. Maksudnya Wemby pas dia masih di Blazers. Enggak, di Milwaukee. Di Milwaukee. Iya, tapi ya udah itu udah inilah Damian Lillard juga sekarang juga udah lagi kasihan banget, tapi enggak apa-apa. Kemana cocok kemana? Lillard. Iya Lillard, tapi kalau skenario-nya kalau kata Paul, Lillard emang lebih baik di wave kayak gini Mas Ogi, karena ini adalah chance-nya dia untuk bisa istirahat dari cederanya dia. Jadi dia nggak punya beban untuk bela tim mana dulu, dia bisa istirahat recovery dulu, baru habis itu diambil sama tim lain gitu. Gue yakin Lillard sampai sekarang jasanya masih dibutuhkan tim-tim lain sih. Menurut gue iyalah masih lah orang seorang Lillard lah, butuh lah. Yang paling ditakutin adalah ya udah dia wave santai. Kalau ngomong duit yang udah lah, dia duit banyak ya. Iya. Setahun nggak main, sembuh, tiba-tiba di Big Three.
Terus berantem sama siapa tuh yang berantem sama Dwight Howard tuh, lupa gue. Si ini ya, siapa yang berantem tuh? Oh si Michael Beasley. Iya. Ada Lance Stephenson juga ada di situ ya. Ada. Ngeselin juga. Iya. Ngeselin Kenapa juga. ya di situ kayak pemain tuh harus ngeselin gitu? Karena atau- butuh jualan. Butuh jualannya Butuh jualan. trash talk. supaya bisa balik lagi kali. Iya, trash talk. Tapi gitu ya. Tapi sekali lagi thank you buat Mas Ogi ya. Sama-sama. Ini Thank sebelum udahan, gue mau nanya soal Cooper Flag dikit aja. Menurut lu Mas Ogi, Cooper Flag bakal bersinar nggak di NBA? Gua nggak nonton Summer League cuman ya. highlight ya, nonton iya. Summer League. Cuman Iya. gua tahu bagaimana Cooper Flag sangat digembar-gemborkan oleh NBA Iya. dan juga sama pemain-pemain USA sebelumnya kemarin. Jadi banyak yang karena kita ini kan kayak gua adalah di zaman Christian Laettner, ingat? Iya, USA 92. iya, Laettner. Orang juga bilang Laettner ini akan menjadi gimana? Ternyata waktu itu sih Iya, jadinya Oke sih karena waktu itu draft pick 3 kalau nggak salah sama Laettner Minnesota ya. Iya. Tapi ya tidak terlalu wow gitu loh. Cuman Ya. gue sih ngelihat beberapa kali main ngomongin secara size dia bisa main dalam, bisa main luar. Ya. Sangat membantu Dallas Mavericks sih. Iya, Ditambah iya. sekarang bagaimana chemistry-nya sama si Kyrie. Iya, Karena iya. kalau buat gue ini langsung klop, Iya. wah bahaya sih Dallas. Iya, kalau gue tuh Cooper Flag sebelum kiri ya, Cooper Flag tuh gue kayak Joel Embiid tapi versi lebih gacor gitu, kayak lebih versatile aja. Iya. Joel Embiid tuh kayak ya. kalau jalan kan lebih berat gitu Tetep ya. kaku Ini gitu ya. enteng gitu loh. Ini enteng aja udah springy gitu. banget dia kalau mau ngeposter orang kemarin ngedang tapi nggak masuk ada Iya, sekali iya. tuh. Tapi Iya. buat Wah, gua anjir. untuk pemain kulit putih gitu ya, Iya. main seberani itu. Iya, eksplosif. Iya, asik banget. Maksudnya Iya. lagi-lagi NBA diuntungkan lagi nih dengan mendapatkan talenta-talenta yang seperti ini yang nanti bisa ya sudah dijual sih dari kemarin sebelum draft pun sudah dijual. Iya. Inilah menariknya NBA. Menarik NBA ya. Iya. Kalau lu Dallas Cooper Flag- lagi jackpot lah Iya, tahun inilah. jackpot. Yang Mavericks dapat Cooper Flag, yang Iya. Wings dapat Paige Beckers kan udah Iya. emang lagi Jadi jackpot kemarin banget mungkin lah. Fire Nico, sekarang Hore Nico. belum lihat, nanti belum tahu kita. Nico. Nanti kita lihat Kita ke nggak tahu depannya. sih. Iya. Siapa tahu cuma jadi aset doang lagi-lagi kan, buat Dibuang. nanti di trade lagi. Di trade lagi sama Iya. LeBron. Nah, Gimana iya. tuh? Itu grup WA gue yang NBA kan ada 2.000 orang ya. Iya. Itu tiap hari katanya bakal ada big news coming Iya. dari Mavericks ya. Tapi Iya. big newsnya belum boleh dipublish. Iya. Tiap hari ngomong gitu. LeBron. Big news will be coming in the next 24 hours. Tapi besoknya tambah lagi 48 hours. Tambah dulu. Nggak dapat. Kagak kelak-kelak ujungnya gue. Iya. Tapi isunya tentang LeBron memang gitu. Iya. Gue udah bahas minggu lalu. Maksudnya LeBron ini skema terbaiknya adalah tetap stay di Los Angeles Lakers emang. Ya, Kalau Iya. kalau dari lu lebih baik tetap di Lakers ya. Iya, karena pas pembahasan gue sama Paul, skema terbaiknya dia kalau misalkan kalau ngomongin salary cap-nya ya, itu yang paling masuk akal kan dia pindah ke Brooklyn Nets yang bisa menerima dia lah gitu. Dengan Iya. space-nya cap space-nya yang paling mungkin cuma Brooklyn Nets, kan nggak mungkin dong LeBron ke Brooklyn Nets, nggak mungkin. Nggak. Even dia pindah ke Cleveland Cavaliers, dia balik Lakers dapat Darius Garland, kalau nggak salah dapat DeAndre Hunter, kalau nggak salah part of the trade-nya. Cuma buat apa? Balik ke sana buat apa? Maksudnya Iya, dia sudah selesai kok Dia udah untuk bikin Cleveland. juara kok Cleveland kok. Iya. Kalau dia mau pensiun di kotanya dia sendiri nggak ada gunanya juga. Yang paling benar di Hollywood dia pensiun, dan keluarganya pasti lebih mau dia di Los Angeles aja pensiun kan. Mana mau itu Bronny ikut ke Cleveland atau enggak bininya tuh ikut ke Cleveland, nggak mau pasti kan. Makanya skema terbaik adalah stay di Los Angeles Lakers walaupun jadi nomor 2 lagi di ownership yang baru ini ya, yang sudah mulai ya ownership yang baru. Kita tahu lah kan LeBron itu Mama Gini banget, kayak Mama Gini gitu, Gini banget. Ini lebih ke bapak-bapak mikirin Iya, perasaan bisnis. istri ya, perasaan Ya. istri. Kalau ini kan kalau owner sekarang kan bapak-bapak yang bisnis banget gitu. Iya, iya. Pasti kan LeBron akan didepak dengan sendirinya gitu. Tapi skema terbaik ya stay. Nah, lu Iya. Real Bentar. Iya. Lu percaya ya ada Apa? businessman Heeh. baru punya tim, Iya. baru punya Lakers gitu ya. Tiba-tiba dia bisa melakukan hal jahat ke LeBron. Lu percaya itu, Mal? Percaya gue. LeBron loh, Mal. LeBron. Iya, gue bahas itu. Gue percaya banget karena omongannya tuh bisnis. Dan ini LeBron ini kan benalu buat Lakers dalam tanda kutip. Lu kalau buang LeBron nih, itu space-nya lumayan, cap space-nya lumayan loh, Real. Ini ngomongin cap space. Iya, Tapi bener. kalau ngomongin bisnis, LeBron is bisnis dong, Mal. Still bener, tapi nggak di usia yang sekarang menurut gua. Karena kalau dari dia datangin si Jack LaRavia,
Ya kan, Yeah. dia datengin si siapa? Gua suka DeAndre loh pemain Ayton. Wah itu gue suka banget Jack Di LaRavia. Memphis aja pas dibuang Iya, kata gue iya. apaan sih Memphis buang. Iya, terus habis itu DeAndre Ayton, bahkan ada pemain muda tuh gue lupa namanya siapa, diambil bagus dari college juga. Bahkan orang nanya kok ini nggak ada yang masuk draft ya, tapi Lakers ngambil gitu. Itu udah kelihatan bahwa dia nge-build untuk Luka Doncic gitu. Udah nge-buildnya untuk Luka Doncic. Dia udah nggak peduli LeBron kayak lu minta apa, udah nggak bisa, udah nggak dikasih support. Kalau dulu kan misalkan LeBron bilang, gue butuh Russell Westbrook dong, gue butuh si ini dong, bantuin gue, didatengin sama Ginny Bass dan Rob Pelinka kan. Tapi sekarang nggak bisa. Di ownership yang baru itu udah bisnis banget real. Dan dari draft pemain, dari dia masukin pemain ke Lakers sudah kelihatan ini timnya Luka Doncic sekarang. Kalau lu bilang tadi LeBron still bisnis bener, tapi Luka Doncic juga bisnis. Enggak, maksud gue bukan itu gue tahu. Maksud gue gini, apakah kita mungkin melihat Menarik. ada kejadian lagi seperti Luka Doncic Oke. ke LeBron James? Kejadian yang membuat semua orang shock dengan treatment yang nggak kita sangka-sangka Iya. diterima oleh Luka Doncic, tapi ini ke seorang LeBron James. Tiba-tiba dipindahin. Iya, apapun itulah, tiba-tiba ada berita LeBron James diapain gitu. Kalau buat fans basket sih buat gue menunggu itu ya seru sih kalau Iya, ada iya. ya. Oh, tapi Coba menurut gua tapi nggak mungkin tuh ya. wow Nggak itu mungkin nih kalau LeBron James tiba-tiba ya again kalau lo ngomongin NBA is business, at the end of the day it's all Iya. about business, tapi Iya. ini LeBron loh. Iya benar. LeBron, man. Minggu lalu gue bilang ya. Kalau Dwayne Wade aja dia bikin satu musim buat tour ya, farewell tour. Iya. Kobe farewell tour. Yes. LeBron harus punya farewell tour lah. farewell tour tapi di tim lain. Wah, itu enggak sih. Tapi emang apa namanya? Menurut gua pribadi ini udah bukan timnya LeBron bener. Mungkin berita fenomenal itu ada. Tiba-tiba LeBron dilakukan seperti Luka Doncic. Mungkin banget ada di ownership yang baru. Sekali lagi ini kan ownershipnya baru ya, dan itu Iya. bisnis banget lah otaknya dia udah. Jadi potensi bahkan si owner yang baru ini kan kalau nggak salah ownershipnya Dodgers ya, kalau nggak salah Los Angeles Dodgers. Iya. Dia bahkan sampai Shohei Ohtani aja, seorang Ohtani diperlakukan seperti itu soal gaji lah. Dia kayak dia bayar nanti di akhir atau enggak di musim terakhir. Dia supaya pemain-pemain lain bisa masuk dulu nih ke dia. Jadi otaknya udah bisnis banget untuk Shohei Ohtani loh itu. Yang itu udah generational player yang kita nggak akan nemuin berapa tahun ke depan gitu Shohei Ohtani gitu. Nah apalagi LeBron, maksud gua sekarang era OKC juara itu merubah skema semuanya real. Itu benar, OKC juara itu merubah Gara-gara skema lu, itu Real. Gara-gara OKC. Makanya gue bilang ketika Sam Presti melakukan bisnis plan-nya kayak gitu, dan itu juga pembahasannya Dallas Cowboys dan lain-lain ya. Tapi intinya begitu Sam Presti memperlakukan itu tuh jadi semua owner yang bisnis ini otaknya mengarah ke situ. Dia bilang oke, gak apa-apa kalau menurut kita LeBron benalu, nggak ada masalah. LeBron still bisnis gitu. Tapi dia dibuang ke Dallas nggak ada masalah kok gitu. Nggak ada masalah buat gue gitu. Iya, cuma Jadi kalau dari lu Iya. LeBron akan stay. Kalau ya lebih baik untuk LeBronnya. Iya, Untuk iya, iya. LeBronnya maksudnya dia tetap stay Tapi di situ. kemungkinan di trade-nya sangat mungkin. Mungkin ada tapi nggak 1-2 tahun ini nggak. Karena pasti kan masih ada kontrak kan baru perpanjang kalau nggak salah baru 1-2 tahun lagi. Tapi ini yang bikin gitu. rame ini kan karena emang ada gosip bisa di trade tahun ini kan? Atau itu yang ngomong mau ke Dallas atau Nggak, kayaknya masih satu tahun lagi sih. Masih. iya, cuma ya. memang untuk Iya. mengakomodir gaji value-nya dia, Iya. dibikinkanlah mock trade-nya, paket-paketannya dengan Iya. asumsi kalau ini si ini mau kira-kira yang cocok nih sama si ini. Ada mock up-nya Cuma- udah ada masuk Iya, cuma selalu nggak akan tahun ini. cuma ya? selalu Iya. paketannya adalah LeBron sama Bronny. Iya, selalu gitu. Gak ada LeBron ditukar siapa enggak? LeBron Bronny sama siapa. Iya, selalu Yang ada lainnya gitu. nggak ada namanya, nggak pakai nama. Iya, iya. Nggak pakai. Jadi gitu 1 tahun sih masih di Lakers. Cuman ini kan kita ngomongin musim depan kan. Iya, iya. Musim depan kayaknya tahun ini masih ke Lakers, masih di Lakers. Nanti kita lihat potensinya nih begitu mungkin di playoff kenapa-napa. Potensi untuk pindah ke Dallas Maverick tuh besar kok. Dia reuni sama Kyrie sama AD. Enggak, gue pensiun gue. Iya, kalau gue mending pensiun pensiun. gua. Gue mending pensiun loh. Karena Kayak itu nggak dihargai men. Enggak, karena gini Mal, dia Iya. kan udah di GOAT level ya. Nomor 1 bahkan GOAT kadang-kadang level kan. Iya. Him, Terus di Kobe, MJ gitu-gitu kan. Iya. Kobe nggak pernah ganti tim. Yes. MJ nggak pernah ganti tim, walaupun Iya. ujungnya dia di Wizards, tapi itu nggak dihitung lah. kehitung. Nggak Iya, dihitung iya. lah. Oke. LeBron memang sudah pindah-pindah tim, Iya. tapi di ujung karirnya kalau dia harus main di tim lain untuk sekedar Farewell. penutupan kayaknya itu ngerusak Iya, legasinya sih. Iya, lu sama Nggak ada. aja Gua stay di harus, Lakers. gue kayaknya kalau jadi LeBron ya, gue udah harus ngatur destiny gue gitu loh. Kayak Iya, misalnya iya, ownernya iya, bilang, iya. sorry ya Bron, gue udah nggak bisa nih.
gue udah mau move on dari lo, gue mau sama Luka, gue build the team around Luka, lu kayaknya udah harus nggak bisa sama gue pasti kalau di LeBron gue bilang gini, lu siapa? Gitu loh, kayaknya gue punya power itu gitu loh. Lu siapa ngatur-ngatur lu? Walaupun lu ownernya gitu tapi it's LeBron James. Jangan sampai si owner ini yang bisa mengatur destiny-nya LeBron. Iya, walaupun nggak boleh ada pemain yang lebih besar dari tim. Gue tahu pepatah itu gue tahu. Tapi it's LeBron James, come on man. Followingnya dia aja lebih gede daripada NBA. Iya, gitu loh. Iya. Gue debat itu sama Paul lumayan lama sih kan. Gue bilang. Udah didebat. Iya, yang minggu lalu. Terus gue bilang kayak Paul, LeBron itu the greatest player ever in history NBA sekarang. Ever. Ini kita ngomongin LeBron James loh, Paul. Gue bilang kayak gitu. Bukan ngomongin Jamoran, bukan. Ini nggak ngomongin Zion Williamson, nggak. Ini kita ngomongin LeBron, nomor 1 GOAT mungkin untuk beberapa orang gitu. Jadi nggak mungkin langkahnya ke depannya ini sembarangan, amburadul. Nggak mungkin tiba-tiba dia pindah Brooklyn tadi kita bahas kan, pindah balik ke Cleveland pun menurut gue bisa jadi sesuatu yang salah untuk seorang LeBron James. Makanya paling benar adalah dia stay di situ, pensiun di Lakers. Udah. Iya, gue juga dia harus dia yang menentukan sebenarnya. Karena bener ini kalau ngomongin bisnis ya Real, menurut gue apapun bisa terjadi. Makanya kita bilang yang tadi, gila kebayang kalau LeBron harus trade lagi, pindah Dallas Mavericks. Bisa terjadi nggak di zaman sekarang? Mungkin, sangat mungkin. Jadi mendingan LeBronnya yang gini. Oke, mendingan gue kayak si CP3 nih. Tahun depan adalah tahun terakhir gue. Oke, gue menentukan di sini, selesai. Karena tahun berikutnya itu tahun itu dia tidak perform gitu ya. Terus lu baru mau menentukan lagi gue kapan pensiun. Ya udah gak ada yang mau pakai lu juga. Iya. Era Adam Silver merusak itunya sih. Maksudnya merusak skema ini. Yang kita bisa berpikiran, anjing LeBron James bisa aja di wave atau enggak dilempar ke tim mana. Itu era Adam Silver yang bikin kita begitu Real. Berpikiran kayak gini nih, yang kayak sekarang nih. Dulu zamannya David Stern gak pernah kita kepikiran kayak gitu kan. Kalau lu bilangnya apa, Michael Stern? Iya, gua tuh suka salah nama. Gua tuh suka siapa? David Malone. Iya pokoknya gitu. Gua ada salah suka ini gitu. Ini bukti loh supaya gue penonton. Iya benar. Gue suka salah gitu menempatkan nama. Apa Thomas Robinson apa gue bilang pokoknya gitu deh. Lu aduk-aduk deh. Iya aduk-aduk. Tapi intinya adalah Adam Silver yang gara-gara eranya dia yang bikin kita memungkinkan LeBron James itu pindah itu ada. Atau enggak ya itu tadi, makanya kita nggak tahu nanti ke depannya gimana. Mungkin blockbuster itu akan ada beritanya, cuma nggak di musim ini, nanti di musim depan. Pokoknya gue kalau udah tahu gelagat-gelagat owner baru gue bakal mau move on dari dari LeBron gitu ya. Gue sebagai LeBron gue bakal bilang udah kita main 1 tahun, habis itu gue pensiun. 1 tahun ini lu mau jadiin bisnis, oke. Tiap kali home game tiket lu bakal harganya luar biasa karena itu bakal hitungan mundur gue bakal main. Iya, udah pasti. Betul. Lu mau gue balas budi nih, lu balas budi sama gue, lu bikinin itu semua, lu treatment gue 1 tahun ini habis itu gue Iya, betul. Mendingan lu ngomong gitu. Dia punya bargaining power yang besar. Tapi jadi ngomong, tolong lu jangan rusak ini gua dong legacy gua. Iya benar, makanya nanti kita lihat ya LeBron gimana ya. Ini ya statementnya belum ada berita gimana sih soal LeBron. Ketakutan itu ada. Mock up package-nya udah dikasih lihat ke kita semua, blueprintnya nih. Kalau LeBron pindah nih udah dikasih lihat. LeBron ya pokoknya jangan sampai LeBron pindah itu udah pasti legasinya rusak. Kalau mau pulang ke Cleveland pun nggak ada untungnya juga. Walaupun itu piece yang bagus untuk Cleveland ya. Walaupun Darius Garland dibuang nggak ada masalah, tapi mereka perlulah itu. Apalagi sekarang di East hitungannya udah nggak ada pemain bintang. Nggak ada pemain bintang. Lu misalnya Mas Ogi gue kelempar. Sebutkan 5 pemain terbaik di East sekarang. Sebutkan 5. Siapa? Tatum. Oke, Jason Tatum. Terus Giannis pasti kan? Oh iya Giannis. Tiganya siapa? Mau nggak mau Donovan Mitchell. Nah oke. Jauh kan? Levelnya jauh kan? Sekarang sebutkan 5 pemain terbaik West. Gampang kan? Nyebutnya Luka Doncic. Iya, Anthony Edwards, apa SGA, gampang. SGA. Nah, makanya kalaupun potensinya dia pindah ke East, misalkan LeBron untuk menutup karir di Cleveland, itu salah satu movement yang sebenarnya bagus. Karena di East sekarang nggak ada siapa-siapa, dan itu bisa potensi untuk farewell party tadi yang lu bilang dan menutup ke NBA Finals mungkin banget. Apalagi Cleveland number 1 seed kan kemarin kan. Yeah. Kekurangannya mungkin di pemain veteran kayak LeBron itu mungkin banget bagus juga gitu. LeBron nggak akan. Tapi sekali lagi nggak ada gunanya buat LeBron. LeBron udah bawa juara Cleveland. Iya. Nggak, gue takutnya kalau dia pindah Cleveland,
bisa dia ke final karena isnya kan Hali cedera, Tatum cedera. Perjalanannya mungkin mulus ke final, cuma takutnya di final kalah lagi. Itu doang. Kalahnya sama OKC lagi habis itu kan. Pemain muda lagi itu. Jadi nanti kita lihat skemanya gimana ya. Pokoknya terima kasih buat Mas Ogi sekali lagi. Iya, nanti kapan-kapan tolong minta dibahas Nuggets. Gua kan suka Nuggets juga. Jadi silakan dibahas karena itu keren timnya Nuggets mah. lagi bagus. Nuggets mah lagi bagus. Kan dia starting line up musim depan tapi Jamal Murray masih ada ternyata. Harusnya gua pikir udah di kick. Pemain favorit gue yang gue harapin ada di OKC Cam Johnson sekarang ada di Denver Nuggets. Iya, Cam Johnson ada di ini loh. MPJ di replace sama Cam Johnson. Itu gila. Wow. Itu pintar. Tapi yang pertanyaan gue yang Brooklyn doang tuh yang si Cam Thomas ya. Cam Thomas tuh jago loh. Kan dia free agent. Jago. Itu kalau dia masuk ke tim yang kayak wah itu bahaya tuh kalau misalnya masuk Cleveland aja yang kayak gitu-gitu wah. Bisa Cam Thomas tuh bahaya. Cam Thomas nomor 24 terakhir tuh. Dong gua Westbrook kemana nih? Aduh. Enggak katanya ke Liga Turki apa? Itu confirm gak sih sebenarnya? Itu ditawarkan. Tawar aja. Dapat penawaran cuma dia ngapain sih gitu. Ya udahlah. Kayaknya buat dia mah udah bukan duit ya. Iya. Maksudnya emang dia mau ngejar cincin doang lah. Ngejar cincin doang lah kasihan. Tapi ya kalau dia stay di Denver bisa cincin masih oke. Bisa mau tahun depan tuh bisa. Ngomong cincin nanti terakhirnya juga berat. Tapi kan ketemu oke sih nih. Kursi pelatih belum tahu kita siapa kursi pelatihnya. Yang kita baru tahu Frank Vogel aja gabung sama Jason Kidd kan untuk ngurusin si Cooper Flag ini. Itu juga ramai karena kita ngikutin sosmednya NBA ya. Iya. Oh, bekas Lakers banyak banget di Dallas semua ngumpul. Iya. Frank Vogel. Kebayang gitu, kalau bener balik lagi nih. Iya, kebayang kalau LeBron. Iya. Satu lagi mah. Ya, boleh. Kemarin kita kan nobar final ya. Iya. Nah, satu pemain yang paling gue kesel di Pacers siapa Mal? Bukan TJ McConnell, bukan. Selain dia. Nembhard. Kenapa? Karena dia selalu bikin SJ tuh kayak susah mau ngapa-ngapain. Selalu dia pinter nutup pekannya. Sekali, betul. Very underrated defender ya. Lu tahu adiknya Andrew Nembhard? Itu namanya Ryan Nembhard. Sekarang main di Dallas. Iya. Iya Dallas kan ya? Iya. Jadi si Ryan Nembhard sama Cooper Flag itu banyak yang bilang bakal jadi reinkarnasinya Luka Doncic sama Jalen Brunson. Karena si Ryan Nembhard itu mainnya benar-benar sama abangnya. Sama si Andrew Nembhard. Gayanya bener-bener sama lo lihat deh. Gue bilang anjir kemarin ada Andrew Nembhard sekarang ada adeknya lagi. Aduh puyeng deh gue. Iya, jangan-jangan bener-bener Nick Harrison pinter ya. Maksudnya dia bener-bener nge-build defense ya. Dia datangin Frank Vogel loh. Untuk jadi asisten loh, bukan jadi head coach. Ini kan something buat. Ini sih lu kalian bisa bahas lagi sih maksud gue. Iya. Si Nico Harrison ini ya. Udah dicela, wah, tapi ternyata bisa jadi emang dia benar-benar seorang profesor hebat sih. Ya mungkin. Nah kita kan nggak tahu. Visioner lah ya. Visioner mungkin. Kita kan nggak tahu musim depan. Kalau sampai itu bener sih. Iya. Dia angkat topi sih sama itu orang. Iya dan ternyata abis itu Lakers malah nyungsep gara-gara Luka Doncic ya. Wah visioner garis keras sih. Kita visioner. Ya kalau kemarin kan hitungannya nggak terlalu beda jauh Mal. Iya. Dallas kalah di play-in. Lakers kalah di first round. Cuma beda satu tingkat itu. Iya betul. Karena gue bahas juga kalau kata gue Dallas yang lebih diuntungkan waktu itu ya. Ternyata kan maksudnya Lakers lebih dulu. Ya. Dallas gak lolos ya. Iya. Dallas kan kalah play-in. Lakers. Cuma beda satu sih sebenarnya kalau dipikir-pikir. Iya bahaya kan. Beda 1 minggu. Ditambah Anthony Davis cedera. Iya. Tapi memang Nico Harrison memang jangan-jangan visioner tuh bahaya. Gila sih kalau main Nico mampir dong. Iya benar. Pinter soalnya dia podcast juga rajin dia. Tapi pokoknya nanti setelah podcast ini tayang sore. Kita malam gua sama Iril akan ada live reaction hari ini juga pas ini tayang. Jadi ada live reaction. Berarti gua nonton live reaction lu aja karena gua nggak nonton ke kandang Dewa. Gua belum bisa besok. Gua bisanya nanti pas lagi di kandang PJ di Sumantri. Iya. Gua persiapan ini sih bola. Apaan? Trofeo Celebrities FC. Oh iya benar. Sama stand up Indo juga tuh. Iya lawan stand up Indo lawan ini. Iya. Pembahasan karena gue nanti gue kasih tahu ada tamu dari Celebrity FC mau datang ke podcast bola gue. Tapi setelah event itu. Oh iya. Okay. Jadi enak ada pembahasan. Ya pokoknya thank you sekali lagi buat Mas Ogi, thank you buat Iril, buat yang nonton. Maaf kalau ada salah-salah kita dari awal tadi yang ngomongin IBL soalnya. Jadi kalau ada salah-salah mohon maaf dan thank you. Kenapa sih? Ya enggak apa-apa kalau liga lokal harus ada minta maaf dulu dikit ya. Jadi misalkan ada yang nyela kita nonton sampai habis dong, kita kan udah minta maaf gitu Mas Ogi ya. Jadi thank you udah nonton episode kali ini. Jangan lupa nanti malam ada live reaction gua sama Iril
Iril final IBL Game 1. Jadi stay tune terus di YouTube ini ya. Ya, thank you.